Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Semoga kita bersama diberikan panjang umur, sehat, dan selalu ada dalam lindungannya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pada hari ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Pada hari ini kita semoga selalu diberikan sehat dan selalu perjalanan kita diberikan nilai ibadah. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah materi kita pada hari ini. Ibu akan memaparkan tentang bagaimana iman kepada qada dan qadar, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan PPG Ibu dalam menjalankan sertifikasi. Baiklah anak-anak, Ibu akan memaparkan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, yaitu makna beriman pada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari pembalasan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan di dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya didalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kemudian hari akhir menurut Al-Quran yaitu ada dua, yaitu satu kiamat sugro dan kiamat kubro. Arti sugro adalah kecil, kubro adalah besar. Kemudian kiamat sugro artinya peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tufuna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah yang disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian, sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Terdapat di surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. 1. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya
agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. 2. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Terdapat di surat Al-An'am ayat 93 dan surat Al-Mu'min ayat 46, surat Al-Fusilat ayat 30, dan surat Al-Ahqaf ayat 83 sampai 89. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 dan surat Al-Baqarah ayat 154. Kiamat kubro atau besar. Kubro itu besar ya. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur dan leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi ketika kiamat kubro, hancurnya adalah semua serentak, total ya. Proses terjadinya dari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat At-Takwir 1 sampai 3. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung yang dihancurkan. Ketika gunung sudah hancur, matahari digulung, dan bintang-bintang berjatuhan, maka itu termasuk ke tanda-tanda kiamat kubro. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah, sementara manusia kacau balau. Kebingungan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Jadi semuanya hancur, hanya Allah lah yang maha kekal. Kemudian di sini ada contoh kiamat sugro dan kiamat. Sini kiamat sugro ya. Jadi berupa banjir, kemudian gempa bumi contohnya ya. Nah, baiklah. Dari penjelasan di atas bahwa beriman kepada qada dan qadar, yaitu kita harus senantiasa semangat beribadah dan meyakini hari akhir ya. Jadi hari akhir itu yaitu di hari pembalasan ya, yaitu adanya kiamat sugro dan kubro. Kalau kiamat sugro berupa banjir, berupa gempa ya. Tapi kalau kiamat kubro yang hancur lebur seperti di surat
kafir 1-3, bahwa ketika bintang meriah Tuhan, kemudian gunung-gunung berhamburan, maka terjadilah kiamat kubro ya, dan serentak ya, tidak ada terpisah-pisah ya, tidak ada bertahap-tahap tapi serentak ya, tidak ada total, tidak ada disisakan sedikit pun. Nah, marilah kita meyakini ya, meyakini iman kepada qada dan qadar ya. Karena kenapa? Pasti akan terjadi ya. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga yang kita laksanakan ini adalah menjadi nilai ibadah ya. Semoga kita selalu sehat bersama, panjang umur, dan selalu menjadi orang yang bermanfaat. Dan kemudian segala sesuatu yang dikerjakan oleh kita semua menjadi nilai ibadah. Terima kasih. Demikianlah paparan dari Ibu tentang meyakini qada dan qadar. Semoga menjadi nilai ibadah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.